Ya, pemirsa masih di Marga Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pemirsa, rencana masyarakat melakukan tes COVID-19 sebelum mudik ini. Kita akan coba lihat ini merupakan sumber kelompok kajian dan diskusi opini publik Indonesia, di mana yang tidak berencana melakukan tes COVID sebelum mudik ini cukup tinggi, 37,5%. Kemudian yang akan melakukan tes COVID, yang berencana melakukan tes COVID sebelum mudik di 35,9%. Dan belum tahu atau belum mengambil keputusan sama sekali ada di 26,6%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga rencana pemudik melakukan isolasi mandiri saat tiba di kampung halaman dalam satuan persentase 36,5%. Ini menyatakan iya, kemudian tidak ada di 43,9%, kemudian belum tahu ada di persentase 19,6%. Yang tidak melakukan isolasi dari hasil kajian ini menduduki persentase tertinggi di 43,9%. Tadi juga yang akan melakukan tes COVID, persentasenya juga cukup tinggi, yang tidak melakukan tes COVID di 37,5%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat peta zonasi risiko corona. Ini data per 9 Mei 2021 untuk daerahnya. Daerah tak terdampak, tanpa kasus baru, kemudian juga ada zona kuning, orange, dan merah. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda beberapa peta zonasi risiko corona per 9 Mei dan berdasarkan daerahnya ada zonasi hijau, kuning, kemudian juga orange dan juga ada merah pemirsa. Ini data 9 Mei dan juga 2 Mei di 2021. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga jumlah kasus baru COVID-19 dalam rentang 6 hingga 16 Mei 2021 pemirsa, di mana sempat mengalami penurunan di 14 Mei di 2.633 dan juga di 15 Mei di 2.385. Di 16 Mei ini kembali mengalami peningkatan di 3.080. Sementara di 7 Mei ini sempat menyentuh ke level, maksud kami menyentuh ke angka 6.327 kasus pemirsa. Ini sumber Kementerian Kesehatan data per 16 Mei 2021. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin yang merupakan pengamat kebijakan publik. Pak Wijayanto, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan, Mas. dari beberapa informasi grafis yang kami sampaikan tadi, Pak Wijayanto, menarik juga kalau kita bahas, Pak, rencana masyarakat melakukan tes COVID-19 sebelum mudik itu persentasenya cukup besar, Pak, yang tidak akan melakukan tes COVID begitu. Kemudian rencana pemudik untuk melakukan isolasi ketika sampai di kampung halaman juga persentasenya juga cukup tinggi, 43,9%. Apa yang bisa kita simpulkan, Pak, dari data-data ini, Pak Wijayanto? Ya, kalau kita lihat, kita bahas dulu yang tes swab ya, antigen ya. Nah, ini proporsi yang tidak berencana untuk vaksin cukup tinggi ya, tapi itu bisa diprediksi. Beberapa faktor, pertama karena dianggap mahal ya oleh banyak kalangan. Bayangkan saja satu keluarga kalau ber-8 gitu ya, semuanya mau swab gitu, itu berapa begitu ya. Kemudian yang kedua juga ketersediaan sarana yang barangkali bagi sebagian kalangan sulit untuk diakses. Tapi tentunya sebagian lagi juga karena mereka memang kurang peduli gitu ya, terkait dengan keamanan diri, keluarga, dan orang lain. Nah, tapi memang sebenarnya yang paling penting adalah swab tes tadi. Kalau yang isolasi mandiri membantu, tetapi ini bukan sesuatu yang sangat-sangat urgent. Karena begini, penularan paling mungkin dalam konteks mudik itu sebenarnya di kendaraan. Bayangkan misalnya satu bis pakai AC, satu kena COVID gitu ya, itu virus itu akan beredar semalaman gitu ya. Apalagi kalau pakai kendaraan yang lebih kecil.
Jadi ada pandangan dari para ahli yang mengatakan justru di kendaraan itu penularan yang sangat cepat, gitu ya. Karena dalam situasi di satu kendaraan itu cycle of threshold dari penderita COVID di atas 30 saja, artinya COVID-nya tidak parah, itu bisa menular. Tapi dalam kondisi interaksi yang normal, CT di atas 30 itu tidak mudah menular. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah isolasi mandiri, itu juga kita hitung-hitung saja matematiknya. Mereka pulang ke daerah itu berapa lama, gitu ya. Kemudian kalau 7 harinya dihabiskan untuk isolasi mandiri, nah bagi mereka ini juga cost yang luar biasa. Belum lagi banyak dari mereka yang tidak mempunyai fasilitas isolasi mandiri. Bayangkan misalnya satu keluarga punya rumah kecil di Jogja, kemudian anak-anaknya datang begitu ya, pasti rumah itu tidak layak untuk isolasi mandiri. Karena satu keluarga mungkin hanya tersedia satu kamar gitu ya. Sementara fasilitas yang disediakan pemerintah belum tentu memadai, bahkan belum tentu ada. Jadi menurut saya faktor-faktor itu sebenarnya membuat kita makin yakin bahwa mudik ini memang ada risikonya terkait dengan peningkatan jumlah insiden COVID di Indonesia. Baik, terkait data rencana masyarakat melakukan tes COVID-19 sebelum mudik, di mana persentase yang tidak melakukan tes COVID ini cukup besar tadi, Pak Wijayanto. Apakah ini bergantung kepada jenis transportasinya, Pak? Ketika dari transportasi seperti kereta ini mewajibkan melampirkan dari keterangan ini, kemudian mewajibkan untuk melakukan tes sebelum berangkat. Tapi bagi mereka yang mudik dengan kendaraan pribadi, kemudian juga kendaraan roda 2, peluang untuk tidak melakukan tes COVID sebelum mudik ini cukup besar, Pak Wijayanto. Ya. Bahkan di bis-bis juga ada kemungkinan lolos gitu ya. Kalau kereta api kan ini dengan mudah kita kontrol pesawat terbang dan sebagainya. Tapi yang bis, sepeda motor, kendaraan pribadi itu peluang untuk lolos sangat tinggi, begitu. Kemudian juga ke poin rencana mudik melakukan isolasi. Tadi Anda katakan belum ada kejelasan apakah di daerah tempatmu, mereka kampung halaman itu ada tempat isolasi begitu, rumah-rumah yang begitu kecil, keluarga yang juga cukup banyak, ini memberikan kendala tersendiri. Dalam hal ini koordinasi dengan pemerintah daerah seperti apa, Pak Wijayanto? Saya rasa terkait dengan ini penyediaan fasilitas oleh Pemda itu merupakan salah satu pendekatan. Tapi melihat size yang mudik, tentunya Pemda tidak mungkin ya bisa memfasilitasi semuanya. Jadi individu-individu, keluarga-keluarga sendiri yang harus melakukan antisipasi terhadap itu. Tapi ketika mereka swab antigennya negatif, sebenarnya risiko menularkan kan tidak terlalu tinggi gitu ya. Yeah. Ketika yang mudik itu juga tidak melakukan isolasi mandiri, selama mereka melakukan 3M, sebenarnya risiko penularan dan risiko tertular itu lebih sedikit. Baik, apakah kondisinya juga tidak mendukung Pak Wijayanto ketika melakukan mudik lebaran begitu, dengan sisa waktu yang cukup mepet dengan perayaan Idul Fitri begitu Pak Wijayanto, sementara kegiatan isolasi juga memerlukan waktu berapa hari. Apakah ini juga menjadi salah satu concern, isolasi tidak akan dilaksanakan dengan baik atau sesuai dengan aturan yang berlaku begitu? Iya, jadi itu salah satu faktor penting ya, hal teknis seperti itu. Jadi pulang 5 hari sebelum sholat Id gitu ya, isolasi 7 hari, masa tidak ikut sholat Id gitu ya, itu juga satu hal yang memberatkan bagi mereka yang mudik. Tapi di antara semua itu menurut saya yang paling signifikan dampaknya adalah swab antigen gitu ya. Penanganan yang ketat di situ itu akan sangat membantu. Mobilitas terjadi, tapi selama mereka negatif ya insya Allah relatif lebih aman. Karena swab antigen ini juga relatif validitasnya tinggi ya, di atas 90%. Baik, ketika arus balik Lebaran, Pak Wijayanto, antisipasi yang dilakukan pemerintah, Pak? Ya, sebelum ke sana saya ingin sedikit komentar ya tentang tadi jumlah positif harian yang Mas David sempat sitir gitu ya. Baik. Saya personally melihat angka-angka itu understated ya. Karena angka itu dianggap positif ketika seseorang sudah melakukan PCR test. Nah, sementara sekarang ini mayoritas tidak melakukan PCR. Mereka
melakukan swab antigen, ketika positif ya mereka isolasi mandiri. Ketika kondisinya lebih parah baru ke rumah sakit. Nah ini yang terjadi saat ini. Jadi ketika kita melihat angka yang flat atau sempat turun, kita tidak boleh complacent karena situasi di lapangan bisa jadi lebih besar dari itu. Gitu. Nah antisipasi ketika arus mudik itu dilakukan, menurut saya tracing ya. Pemda harus melakukan tracing kepada mereka yang baru datang gitu ya, untuk didata, kemudian di tracing, kemudian mereka dapat prioritas untuk mendapatkan swab dan lain sebagainya. Ini salah satu upaya yang bisa dilakukan. Tapi kembali, keterbatasan Pemda di banyak tempat di Indonesia adalah capacity. Kalau jumlahnya semasif itu, jutaan pada waktu yang hampir bersamaan, nah ini akan sulit sekali dijalankan. Penanganan di level yang lebih kecil, misalnya RT, RW, kelurahan, itu mestinya perlu lebih dikedepankan. Baik, kita masih punya satu segmen lagi Pak Wijayanto, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.